Selamat berjumpa dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat stek tanaman merica perdu. Lada disebut juga merica atau sahang yang mempunyai nama latin Piper nigrum. Adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Pada umumnya orang-orang hanya mengenal lada putih dan lada hitam, yang mana sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Tanaman ini merupakan salah satu komoditas perdagangan dunia dan lebih dari 80% hasil lada Indonesia diekspor ke negara luar. Selain itu, lada mempunyai sebutan raja rempah-rempah. Lada adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan biji, tetapi banyak para petani yang lebih memilih melakukan penyetekan untuk mengembangkannya. Mereka memotong batangnya kira-kira dengan panjang 0,25 sampai 0,5 meter. Ini adalah contoh bibit yang optimal, yang belum terlalu tua tapi dari pohon indukan yang sudah pernah berbuah. Kita ambil 3 ruas. Ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Ini nanti yang ditanam, potong di sebelah sini. Itu untuk bibit merica perdu. Jangan mengambil bibit dari jenis yang ini. Ini nanti akan merambat karena ini yang sering disebut batang cacing. Ini nanti akan merambat. Kalau dipotong di sini nanti ujungnya akan terus merambat. Karena pada dasarnya yang merambat ini awalnya mungkin dari bibit yang seperti ini. Ini nantinya akan merambat, akan menempel dan naik terus ke batang pohon. Ini tetap menghasilkan juga, cuma karena dia akan mengikuti batang pohon, dia akan tumbuh tinggi mengikuti pohon yang dipanjatnya. Dia akan menempel di pohon seperti ini. Ini terus dia akan naik. Dia tumbuh dan menghasilkan. Tapi kesulitannya saat panen dia akan sangat tinggi dan perlu tangga untuk memanjat. Dia akan terus naik. Walaupun ini dari pohon yang memanjat, kita bisa bikin bibit yang jadi merica perdu atau dia tidak panjat. Ambillah dari cabang, bukan dari batang induk. Ini adalah cabang yang sudah berbuah. Ambil kurang lebih 3 ruas, minimal 3 ruas. Ini batang induknya. Jangan mengambil dari ujung batang induk ini,
tapi ambillah dari cabang. Ini sudah bercabang, ini tidak akan memanjat, yang ini tidak akan memanjat. Ini bisa dijadikan bibit. Kita ambil minimal 3 ruas, 1, 2, 3. Ini bisa ditanam, potong di sini atau di sini 4 ruas. Ini bisa dipotong pakai pisau. Bisa seperti ini, potong untuk dijadikan bibit. Ini seperti ini saya ambil 4 ruas, 1, 2, 3, 4. Ini bisa langsung ditanam di lahan yang terbuka. Sebenarnya lebih baik kalau ditanam dulu di polybag, karena dia lebih aman dan lebih terjaga. Misalkan ditanam di lahan langsung bisa, tapi resiko tidak tumbuhnya lebih besar karena mungkin kurang air. Kalau musim hujan seperti ini bisa langsung ditanam. Bersihkan tempat yang untuk ditanam. Ini tinggal ditancapkan saja sampai ruas ini masuk ke dalam tanah. Ruas pertama ini harus masuk ke dalam tanah, karena nanti tempat ruas itu akan tumbuh akar seperti ini. Ini kegagalannya kalau ditanam langsung lebih besar. Ini adalah contoh yang sudah tumbuh. Ini sudah umur 1 bulan. Ini sudah tumbuh. Ini ditanam langsung di lahan. Ini sengaja saya tanam 2 batang langsung karena nanti bentuknya berdu. Jadi sebaiknya ditanam tidak hanya 1 batang.